kita nih Indonesia ini dari presidennya sampai nggak tahu deh, sampai rakyat jelata nggak sampai madrasah semua ini nggak merasa kalau mereka ini lagi dijajah Arab. Ya Pak siapa namanya si ulat bulu Pak bilang benar kemalasan. Ya, memang gitu tradisinya nggak bisa ngomong males juga lah. Mereka sembayangnya aja 5 kali mana bisa males. Kita masih tidur ngorok, mereka jam 4 subuh udah bangun sembayang. Jadi nggak tahu deh utaknya gimana. Jadi ya bottom line Indonesia ini harus merdeka dari penjajahan tradisi Arab. Ya kan ya kan saya udah pernah bilang dari baju aja ibu-ibu udah nggak pakai kebaya, udah pakai kerudung aja macam ninja gitu, ya kan. Nah itu aja Pak Santiago. Jadi kita bisa ngomong kanan kiri gini Pancasila Pak topping sampai mulutnya berbusa. Nggak ada, ini saya rasa nggak ada efeknya. Yang penting itu kita harus mengumandangkan, kita harus melawan penjajahan Arab di bumi Nusantara. Ini di negara kita, negara Pancasila, negara hukum. Sudah ketahuan di depan mata, ya. Saya bilang ada khilafah yang sudah bergerilya dilihat dengan mata. Melainkan Pancasila disebut panca apa gitu. Presiden negara itu dibilang Jokodok. Itu kan suatu hal yang sudah di depan mata. Semua yang melawan negara udah kelihatan. Tapi saya tidak tahu itu mau diberantas dengan apa. Benar juga. Kita harus gerakkan militer, dari segi militer takut mengambil keputusan ya, dari aparat ya keamanan negara takut, apalagi Pak Lemhanas itu sudah bukan dihapuskan, ada. Sekarang yang jadi jelek di negara kita Pak sudah di depan mata, itu khilafah untuk menghancurkan Pancasila, menghancurkan negara. Pemerintah kok nggak ada yang berbuat apa. Itu yang kemudian ada lagi lembaga legal di Indonesia. Partai legal di Indonesia. Kok sudah di depan mata, tidak berdasarkan Pancasila. Tidak berdasarkan, masa diterima sebagai partai terbesar? Kan bingung negara ini. Sebenarnya mereka yang harus ditangkap. Yang diantipasi bukan orang yang di Papua. Halo, Samsung. Oh, ini kayaknya Samsung ini lagi nih. Pak Teddy, silakan Pak Teddy. Pak Teddy. Atau ini dulu lah, kita makan sop babi dulu lah, Pak Andi. Silakan Pak Andi. Selamat pagi, siang, malam. Merdeka melawan jajahan. Merdeka melawan jajahan Arab Pak Santamer. Kalau melawan Belanda, melawan Jepang kan udah beres. Ini dijajah Arab, ngaco. Ya itu sekarang saya cuman kasih komennya. Kita bisa ngomong ya, seperti Pak Simorangkir ya, ngomong alur ngidul oke, tapi konkret penjara prakteknya ini gimana? Ya. Jadi salah satu ya kita harus mengumandangkan kita harus merdeka dari penjajahan Arab. Di Arab itu nggak percaya ke Tuhannya Maha Esa, kayak Edi Sujana. Cumannya katanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya itu repot. Di negara Arab mana percaya mereka keadilan sosial bagi seluruh bangsa. Ya. Coba kamu ke Arab. Saya udah pernah ke Abu Dhabi, udah pernah ke Dubai. Biarpun anak kamu lahir di tanah mereka, tidak dikasih citizenship, tidak dikasih warga negara, itu sama sekali tidak boleh. Jadi terus mereka ini gini loh, pemikiran yang semau gue ini yang lagi diterapkan di Indonesia. Pokoknya semua ini Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang lain ini palsu, kafir. Nah, jadi kita ini Indonesia ini dari presidennya sampai nggak tahu deh, sampai rakyat jelata nggak sampai madrasah semua ini nggak merasa kalau mereka ini lagi dijajah Arab. Ya Pak siapa namanya si ulat bulu Pak bilang benar kemalasan. Ya, memang gitu tradisinya, nggak bisa ngomong males juga lah. Mereka sembayangnya aja 5 kali mana bisa males. Kita masih tidur ngorok, mereka jam 4 subuh udah bangun sembayang. Jadi nggak tahu deh utaknya gimana. Jadi ya
bottom line Indonesia ini harus merdeka dari penjajahan tradisi Arab. Ya kan, saya udah pernah bilang, dari baju aja ibu-ibu udah nggak pakai kebaya, udah pakai kerudung aja macam ninja gitu, ya kan. Nah itu aja Pak Santiago. Jadi kita bisa ngomong kanan kiri gini Pancasila Pak, stopping sampai mulutnya berbusa. Nggak ada, ini saya rasa nggak ada efeknya. Yang penting itu kita harus mengumandangkan, kita harus melawan penjajahan Arab di bumi Nusantara. Ya itu Pak Santiago, itu aja. Oke, Thank you. baik. Terima kasih Pak Andi. Jadi begini Pak ya, memang namanya perjuangan itu tidak bisa seperti membalik tangan ya. Saya kasih contoh. Itu Abdul Wahab di Arab yang melahirkan, ini salah seorang kalau di sana Habib lah ya, Abdul Wahab. Itu sebelum dia Wahabi menjadi ajaran utama di Arab Saudi, dia itu mencari keturunan raja ya. Salman itu yang bisa nanti mengurus Arab Saudi itu lama loh, ratusan tahun, 200 tahun dia. Cari sampai dia terakhir itu menemukan, maka itu keturunan Raja Salman jadi raja. Nah, Wahabi ini adalah sekelompok orang militan di Arab Saudi yang zaman Turki atau zaman siapa dulu di Turki pemimpin, mereka dihantam habis-habisan itu, disiksa habis-habisan, suku asli di Arab Saudi ini. Dan Wahabi inilah yang berhasil memperjuangkan itu sampai dengan Arab Saudi berkuasa, kemudian Wahabi berkuasa. Itu jasa daripada Wahabi, makanya Wahabi itu disebut Wahabisme karena dia sangat puritan ya, sangat tegas dia itu, dalam arti tidak ada ajaran lain yang benar selain daripada Wahabi, yang sekarang itu sudah nggak cocok. Nah yang saya masukkan di sini Pak, memang perjuangan ya, mungkin kita perjuangan begini nggak bisa langsung berubah, tapi kita ini mempunyai satu keyakinan, minimal melalui diskusi ini opini atau mindset orang yang mendengar itu bisa berubah. Dan ketika itu bisa berubah, ada suatu gerakan nanti tentu bisa menjadi suatu tenaga gelombang besar ya untuk mempengaruhi. Nah, kalau Bapak tanya terus apa Galarua, apa hanya ngomong? Enggak Pak, saya tidak perlu kemukakan di sini. Ya, saya kemarin ketemu dengan Pak Tobing, dengan Pak SK, kita ngomong-ngomong apa yang harus kita lakukan. Ini ada tiga momentum di tahun 2023. Satu, Hari Kebangkitan Nasional, kemudian adalah hari lahir daripada Galarua nanti tanggal 4 Juli ya. Hari lahirnya itu, kita harus di situ adalah Rakornas, karena itu anggaran dasar. Kemudian nanti 10 November Hari Pahlawan Nasional. Ini momentum yang kita bisa nanti manfaatkan. Caranya gimana? Ya, artinya begini, kita tidak hanya cuap-cuap di sini Pak, kita nanti membuat juga suatu tulisan, termasuk seperti yang dikatakan Asianus itu sangat penting itu. Kenapa nih MPR jadi begitu? Kenapa MPR jadi impoten? Siapa yang bikin? Apakah kita terima begitu? Tetapi kan kita kalau ke MPR nggak cukup ngomong Pak, harus ada tertulis kan. Anda ini ngomong apa? Tertulis kita sampaikan. Nah, untuk bertemu dengan mereka itu ada dua cara. Kalau ada orang kita di dalam bisa, atau melalui surat, walaupun itu lama. Jadi gitu Pak perjuangan itu. Jadi teman-teman, gak usah putus asa, go ahead gitu, move on. Ya, gaspol, gak urusan. Mungkin kita dalam perjuangan ini belum berhasil, minimal itu landasan itu, pemahaman dasar itu sudah kita letakkan untuk generasi penerus. Itulah, ya, ibaratnya kita menyemai benih lah, ya, tumbuh pohon, ya kita belum melihat atau menikmati buahnya, nggak apa-apa, tetapi yang penting benihnya sudah tumbuh, orang lain menikmati buahnya, ya puji Tuhan, kan gitu. Lanjut Pak Teddy, ini ketemu saudara dari Shalom. Shalom Pak Santiamer, terima kasih banyak, terima kasih ya. Saya mencermati penjelasan Pak Santiamer masalah Pancasila yang terbentuknya dari 2008 lain sebagainya. Saya mengikuti 20 tahun bertahap. Yang menjadi itu pemahaman saya Pak, secara substansi aja dibentuknya Pancasila ini kita ambil ya substansi, untuk karena mau melihat keberadaan Indonesia terdiri dari beberapa suku bangsa, sehingga mereka tokoh-tokoh atau orang-orang tua pendiri bangsa dulu merangkumkan itu kan, karena terdiri dari suku bangsa dan agama. Ya itulah substansi paling pokok. Untuk selanjutnya perubahan-perubahan ya
Itu tinggal tergantung zaman. Yang penting substansinya itu, bagaimana menyatukan seluruh suku yang ada di Indonesia menjadi satu, menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, Pancasila kan itu jujurlah teman-teman di sini, itu adalah suatu landasan ideal. Yang saya ulangi lagi, landasan ideal, ideologi negara. Kalau kita mau cari etimologinya sama terminologinya, barangkali boleh digambarkan sebagai landasan angan-angan. Kira-kira cita-cita bangsa itu. Cita-cita bangsa itu kan cita-cita bangsa, landasan ideologinya. Ada dulu landasan konstitusinya, Undang-Undang Dasar 45, ada dulu yang dipelaksananya yang di garis besar haluan negara untuk menjalankan itu. Itu dulu pokok yang supaya kita ada pemahaman bersama tentang gambaran daripada Pancasila itu. Sekarang ada pertanyaan kenapa itu tidak dilaksanakan. Itu oknum manusia. Itulah paling pokok, oknum. Memang ada idealis. Yang paling jelek di negara kita itu sudah dari beberapa tahun lalu, Pak. Sudah dari dulu ya, Pak. Waktu saya jujur aja, saya kuliah berbicara tentang itu. Saya masuk ke ranah ini bahwa Pancasila itu hanya dipergunakan sebagai alat kekuasaan. Benar juga, kita juga di sini boleh jadi ekstrim. Jangan takutlah jadi ekstrim. Ekstrim artinya meluruskan Pancasila itu yang benar, begitu. Itu yang kita boleh definisikan ekstrim lah. Karena kita ingin Pancasila itu dijalankan yang benar. Sekarang apa yang jadi masalah di negara kita? Ya, yang jadi masalah negara kita ini, Pak, karena kita punya budaya Islam. Itu yang saya sampaikan. Sehingga negara kita, pertama juga benar juga, Pak, apa yang dulu itu pemalas diakibat karena Islamnya ini. Fenomena Islamnya, budaya Islam pemalas ini bisa kita lihat dalam pola hidupnya sehari-hari, gitu. Sehingga negara menjadi mundur. Kemudian Pak Siantamer, kita bicara lebih khusus hukum. Ini di negara kita, negara Pancasila, negara hukum. Sudah ketahuan di depan mata, ya. Saya bilang ada khilafah yang sudah bergerilya dilihat dengan mata. Melainkan Pancasila disebut panca apa gitu. Presiden negara itu dibilang jokodok. Itu kan suatu hal yang sudah di depan mata. Semua yang melawan negara udah kelihatan. Tapi saya tidak tahu itu mau diberantas dengan apa. Benar juga, kita harus gerakkan militer. Dari segi militer takut mengambil keputusan, ya, dari aparat ya keamanan negara takut. Apalagi Pak, Lemhanas itu sudah bukan dihapuskan, ada, tetapi sudah tidak memberikan peluang bagi partai-partai politik untuk diberikan pembinaan tentang wawasan Nusantara Lemhanas itu. Itu jadi pemikiran saya. Kemudian saya di dalam hal yang sekarang, yang kita lihat sekarang ini, saya kembali ke masalah Irian Jaya yang dibilang pemberontak lain sebagainya. Yang saya bilang, saya tidak sebenarnya setuju. Tidak setuju. Kalau saya warga negara Indonesia ataupun di posisi saya sebagai militer, saya bilang mereka itu satu warga negara dengan saya. Mereka itu ibu pertiwi kita, satu kepulauan dengan kita. Satu negara Republik Indonesia dengan kita. Mereka juga orang kita, orang Indonesia. Saya bingung ini ada politisir atau ya saya bilang pemerintah ini selalu mengskenariokan mereka seolah-olah musuh kita. Ya ini yang saya bilang saya nggak akui kepada negara. Ya saya bersyukurlah ada beberapa tokoh militer kita pendekatan lunak, pendekatan persuasif. Itu suatu hal yang luar biasa. Tetapi kalau kita mau mengatakan mereka adalah pemberontak atau apa, saya tidak setuju. Saya tidak setuju. Karena kita boleh mendekati mereka, apa sih kekecewaan kamu? Sehingga kamu pasti ada itu. Pertama kecemburuan mungkin. Jadi konflik. Karena dia cemburu melihat
kok di sana maju, kok kekayaan saya ambil. Mereka konflik dong. Nah itu yang jadi substansi. Ini kita bicara Pancasila ya, supaya teman-teman yang hadir itu ada memahami bersama. Kenapa ada konflik di negara kita? Disebabkan karena itu ada kecemburuan, ya ada kesenjangan sosial, maka timbul konflik. Itu yang jadi pokok di negara kita. Sekarang yang jadi jelek di negara kita, Pak, sudah di depan mata. Itu khilafah untuk menghancurkan Pancasila, menghancurkan negara. Pemerintah kok nggak ada yang berbuat apa. Itu yang kemudian ada lagi lembaga legal di Indonesia. Partai legal di Indonesia. Kok sudah di depan mata, tidak berdasarkan Pancasila, tidak berdasarkan, masa diterima sebagai partai terbesar? Kan bingung negara ini. Sebenarnya mereka harus ditangkap. Yang diantipasi bukan orang yang di Papua. Saya bilang ini benar negara, penyelenggara negara. Oleh sebab itu saya bilang kalau kita bicara hukum ya, kalau kita bicara nasionalisme sudah dibicarakan tadi. Kalau kita bicara ekonomi Pak, sampai kiamat kamu mau eksplorasi negara kita dari Halmahera lah, dari Maluku lah, dari Poso lah, dari di Papua lah, negara kita tidak akan kaya Pak. Jujur aja, coba analisa keuangannya mau lari kemana? Karena pengalaman, kenapa? Umpamanya ada yang tanya Pak Teddy, kenapa sih ngomong, coba tanya zaman Soeharto. Dibilang swasembada beras, itu masyarakat diangan-angankan, seolah-olah tidak ada kelaparan. Masuk lagi di berikut Pak, Habibie, oh ada teknologi, Nurtanio pesawat, kita, ya sekarang lagi jual tanah air. Nggak tahu Pak, berikutnya mau jual apa gitu. Ya kan, ke negara kita kan udah bilang, oh nikel apa semua, kita udah boleh swasembada apalah. Ini ditakut-takuti, barangkali akan antri. IMF itu katanya antri, gimana lu jadi pejabat negara, menakut-nakuti rakyat. Sebenarnya yang saya substansinya, yang janganlah takut-takuti rakyat. Yang kamu bicara tadi itu takut-takutnya oligarki itu jadi miskin. Karena negara kita dikuasai oleh oligarkinya itu. Itu pokoknya jangan bikin takut rakyat. Rakyat di sana belum swasembada beras. Di kampung saya Pak masih tanam milu, tanam ubi, masih ada padi, mereka boleh hidup berbulan-bulan tanpa bantuan apapun. Ini yang saya bilang gejala-gejala negara kita. Yang tidak gentleman menyampaikan ke rakyat. Sebenarnya kalau mampu pejabat negara menyampaikan yang benar, itu hal yang luar biasa. Yang penting yang saya tahu bahwa yang menakutkan ini adalah oligarki, bukan rakyat. Kedua, untuk aparat negara, tolonglah, bersihkanlah itu ekstrim Islam garis keras itu yang ingin mendirikan khilafah, yang sudah di depan mata, hadir pun di dalam publik media terbesar di Indonesia. Kok cuma diam? Saya bingung negara kita. Kemudian Pak, saya juga sampaikan, kalau sekali-kali lah, saya mungkin salah informasi, konfirmasi, galarua lah, ketemu dengan salah satu anggota, supaya ada kejelasan. Salah satulah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Karena mereka tempat mengadu, tempat saya jelaskan kepada seluruh rakyat Indonesia. Mereka, kalau Anda ada orang mengadu, tidak ada rakyat yang mengadu, mereka tidak akan bergerak. Mereka pun kalau lihat ada sesuatu yang terjadi di luar, mereka tidak akan bicara. Kecuali ada pengaduan rakyat. Itulah Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Departemen Perwakilan Rakyat. Supaya kita paham bersama. Jangan kita langsung hakimi dia tidak bicara tentang ini. Karena tidak ada dari rakyat itu sendiri. Ya, dari rakyat itu mau menyampaikan kepada dia. Ada komplain dari rakyat. Kalaupun tidak ada komplain selagi terjadi masalah di negara, mereka tidak akan tahu. Mereka akan cuci tangan. Ini urusan Mahkamah Agung. Ini urusan Departemen HUM. Ini Departemen Perdagangan. Selagi belum ada masalah dari rakyat, teguran mereka tidak akan bicara. Saya cuma ambil sampel. Saya ketemu salah satu anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Dewan Perwakilan Rakyat, saya tanya sesuatu hal hukum di Indonesia, dia bilang saya enggak tahu. Saya cuma ambil populasi ya dari sampel itu. Baru saya mengerti, saya memahami bahwa kalau belum ada rakyat yang komplain ke dia tidak akan mau bergerak, dia akan diam. Tetapi kalau ada rakyat ke sana atau yayasan ke sana bertanya tentang itu, dia akan bawa ke forum. Inilah satu gambaran pokok bagi kita supaya kita di sini tidak ada jual beli bilang ini salah, itu salah, siapa salah. Saya bukan membela negara, tapi saya hanya mau melihat situasi dan kondisi seperti itu ya, bayangan seperti itu. Kalaupun saya sebagai salah satu tokoh atau pemimpin yayasan, saya akan menghadap ke gedung MPR DPR bahwa 5-6 orang pertanyakan kasus-kasus masalah itu supaya jelas dan mereka itu sampaikan di dalam forum rapat mereka di bidang komisi. Ya ini sebagai gambaran ya. Mungkin saya tidak memahami ya Pak Siantemir, jujur aja. Kalau saya tidak tahu ya maafkan saya. Itu mekanisme majelis permusyawaratan rakyat itu mau menyampaikan suara rakyat. Apakah mereka melihat dari kacamata mereka apa yang terjadi di negara, atau ada sekelompok yayasan atau kelompok manusia atau kelompok suku menghadap ke gedung DPR mau pertanyakan kasus ini nanti mereka sampaikan di komisi mereka. Itu yang saya jujur aja, saya tidak tahu tentang prosedur seperti itu. Yang saya ingin tanyakan pada teman-teman, jangan kita ini jadi misunderstanding atau miscommunication about orang udah bicara tadi ya. Oleh sebab itu kemarin saya ketemu salah satu anggota MPR Komisi 3 bidang hukum, saya bertanya sama saya kasih, mereka enggak tahu. Nah itu yang itu ya, saya pun tidak mengejar. Kenapa you enggak tahu? Itu Pak Siantemir sebagai gambaran. Yang penting Pancasila kita sudah tahu substansinya apa. Yang penting ketahuan di negara kita memang tidak akan maju kalau Islam itu masih bertumbuh, kecuali saya bilang tadi menjadi negara sekuler. Memang betul ketuhanan yang Maha Esa masih ada, tapi jadi sekuler, pisahkan negara dengan agama, baru solusi negara kita akan maju. Itu solusinya cuma satu, pisahkan negara dengan agama. Kemudian kan sekarang Pak, lebih banyak politikus mengangkat agama fenomenanya untuk cari identitas supaya dia terpilih. Itu peluang-peluang itulah yang akan merusak negara. Ya, kalau nanti sudah sekuler, mereka udah nggak berpikir, urusan agama, you punya agama, ya, untuk kemana? Mau dia gereja lah. Yang tadi kan Pak Siantemir bercerita, itu Pak Siantemir jujur aja, bahasa lama itu. Bukan bahasa lama, mungkin baru Pak Siantemir. Yang gereja itu dikasih dana, itu lama itu. Udah dari tahun 80-70-an itu. Udah biasa, tapi enggak ada orang yang bergejolak tentang itu. Sehingga banyak preman-preman agama yang terjadi, preman-preman tokoh agama terjadi di Indonesia. Itu saya definisikan aja itu. Cuma mengambil uang subsidi negara, baru dia coba menutupi diri seorang agamis. Sebenarnya uang itu untuk jemaat, untuk kepentingan rakyat, untuk kesejahteraan rakyat dipakai sendiri. Kan boleh lihat teman-teman, fenomena terjadi pemimpin-pemimpin gereja. Kemarin aja masalah hukuman mati, masa Gultom bilang ya nggak usah hukuman mati karena ini saya ikuti perkembangan yang ada. Tetapi manuvernya di situ ya apa Pak? Ada manuvernya gitu. Ada manuvernya. Nah inilah bagi kita gambaran jelas ya bahwa agama di Indonesia sudah diatur negara semaksimal mungkin, diberikan subsidi. Sehingga ada gejolak antara gereja dan dengan agama lain. Mereka masuk ke ranah itu, diam aja, nanti dikasih duit. Itu biasa terjadi. Itu PGI begitu, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, pemimpinnya dikasih duit. Maka seolah-olah dia berbicara atas nama semua gereja. Sebenarnya tidak, dia berbicara sebagai dia pribadi yang mendapatkan subsidi negara. Ya subsidi negara itu biasanya dia gunakan untuk pertemuan-pertemuan gereja. Dia bikin pertemuan gereja Indonesia ini, dia bikin pertemuan, dia pakai anggaran itu. Tapi enggak ada tokoh-tokoh gereja itu yang pernah bertanya, uang yang 1 M diberikan subsidi negara kemana?
uang yang diberikan oleh Provinsi DKI Jakarta kemana? Nggak ada yang berani bertanya seperti itu. Mereka cuma pergunakan itu ke, saya bilang tadi, yang ketua, sekretaris bendahara. Cuma 3 itu orang yang tahu tentang keuangan seperti itu. Kalau memang gereja yang hidup, ada penatua syamas, ada pendeta, persembahan jemaat, persepuluhan jemaat, itu benar. Dilaporkan di dalam diaken bersama elder, mereka diskusi, oh ini hasil pendapatan pelaporan, jelas. Itu jelas. Tetapi kalau di PG itu nggak jelas, kalau diberikan negara uangnya mau kemana. Nah ini jeleknya di negara kita, yang saya bilang paradigma itu harus dirubah. Bukan juga Kristen dan Islam sama, atau gereja-gereja lainnya, itu dapat anggaran seperti itu. Itu bagian dari pandangan kita. Ya, oleh sebab itu nggak apa-apalah kalau kita jadi ekstrim, berontak karena kita terjadi kecemburuan sosial yang terjadi. Dan oleh sebab itu saya cuma harapkan kepada media di Indonesia, jangan bawa-bawa pendeta lah. Jangan Anda benturkan pendeta-pendeta yang kasus di Irian sana. Masalah Susi Air itu jangan bawa-bawa nama pendeta. Minta tolong jangan, kamu akan benturkan itu dengan agama lain, dengan politik lain. Ya, terima kasih Pak Sentemer. Itulah bagian dari wawasan saya. Mungkin kalau ada kesalahan dari saya, boleh ditegur. Dan kalaupun kita mungkin benar atau salah, nanti kita track di Google supaya kebenaran itu akan kelihatan. Ya, terima kasih Pak Sentemer. Pak Katuan, Pak Kalawiran. Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.